Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas tentang studi kasus PT Garuda Indonesia yang melakukan window dressing atas laporan keuangan. Anggota kelompok 1 yaitu Citra Wahningsih NIM 1150 dan Bintang Sukma Pertiwi NIM 1129. PT Garuda Indonesia dikenakan sanksi oleh lembaga keuangan pemerintah dan pemerintah. Pasalnya dalam laporan keuangan Garuda ditemukan kejanggalan. Kasus Garuda Indonesia ini tidak hanya memukul si burung baja, auditor laporan keuangan, yakni akuntan publik atau AP Kasnar Sirumpea, kantor akuntan publik KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi Bambang dan rekan, member of Video Internasional, juga dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan. Lantas bagaimana kronologi awal kisruh laporan keuangan ini hingga akhirnya maskapai plat merah ini dikenakan sanksi oleh Menteri Keuangan? Nah, berikut telah kami rangkum kronologi kasus PT Garuda. Diawali pada tanggal 1 sampai 2 April, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik. Kemudian pada tanggal 24 sampai 30 April, Perseroan mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST. Dan tanggal 3 Mei, Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak. Dan pada tanggal 21 Mei, jajaran direksi Garuda Indonesia dimintai keterangan oleh Komisi 5 DPR RI mengenai polemik laporan keuangan. Nah, berikut rincian kronologi pada tanggal 1 sampai 2 April 2019. Semua ini berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar 809.000 atau setara 11,33 miliar. Ini diasumsikan jika kurs tukar Rp14.000 per $1 Amerika Serikat. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi sebesar 216,5 juta. Namun, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran dua komisaris Garuda Indonesia, yakni Khairul Tanjung dan Doni Oskaria, yang saat ini sudah tidak menjabat, menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Technology yang memiliki utang kepada maskapai berplat merah tersebut. PT Mahata Aero Technology sendiri memiliki utang terkait pemasangan Wi-Fi yang belum dibayarkan. Selanjutnya untuk kronologi tanggal 24 sampai 30 April. Bursa Efek Indonesia atau BEI memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait isu laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan, yakni KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi Bambang, dan rekan member of Video Internasional. Namun di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada kantor akuntan publik atau KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi Bambang, dan rekan karena KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018. PT Garuda Indonesia yang menuai polemik. Kendati sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan, namun Kemenkeu masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditornya. Kemudian kronologi tanggal 3 Mei 2019. Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak oleh dua komisarisnya. Maskapai berlogo burung Garuda ini mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai karena memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Technology. Selanjutnya itu kronologi tanggal 21 Mei 2020. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisi 5 DPR RI. Kemudian jajaran direksi diminta keterangan mengenai polemik laporan keuangan hingga dari jumlah piutang senilai $28 juta diantaranya merupakan bagi hasil. Sebulan kemudian Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisi 6 DPR RI. Jajaran direksi ini dimintai keterangan oleh Komisi 6 DPR RI mengenai kisruh laporan keuangan tersebut. Dalam penjelasannya, Direktur Utama Garuda Indonesia, Igusti Ngurah Askara Dani Gaputra mengatakan, latar belakang mengenai laporan keuangan yang menjadi sangat menarik adalah soal kerjasama dengan PT Mahata Aero Technology terkait penyediaan layanan Wi-Fi on-board yang dapat dinikmati secara gratis. Kerjasama yang ditekan pada 31 Oktober 2018 ini mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar
$239 juta dari Mahata. Dari jumlah itu, 28 juta diantaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan oleh Mahata. Baik, penjelasan selanjutnya adalah terkait dengan pelanggaran etika profesi apa saja yang dilanggar oleh PT Garuda Indonesia. Untuk itu, terdapat 3 prinsip-prinsip yang dilanggar dalam etika profesi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Yakni yang pertama adalah prinsip integritas, di mana prinsip integritas ini adalah menekankan pada setiap praktisi ini nantinya harus tegas dan juga jujur dalam menjalani hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam menjalani pekerjaannya. Di mana dalam hal ini PT Garuda Indonesia melakukan ketidakjujuran terhadap laporan keuangannya, yakni melakukan window dressing. Lalu yang kedua adalah prinsip perilaku profesional, di mana setiap praktisi nantinya wajib mematuhi hukum serta peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Untuk itu, PT Garuda Indonesia ini dinilai melakukan pelanggaran dalam prinsip perilaku profesional karena dinilai tidak mematuhi hukum serta peraturan yang telah berlaku. Yang ketiga adalah prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, di mana dalam hal ini setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja nantinya dapat menerima jasa yang profesional yang diberikan serta kompeten berdasarkan perkembangan terkini dan praktik perundang-undangan serta metode pelaksanaan dan pekerjaannya. Setiap praktisi nantinya harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya. Untuk itu, PT Garuda Indonesia ini dinilai tidak profesional dalam menjalankan profesinya dikarenakan melanggar kode etik yang telah berlaku. Yang selanjutnya adalah terkait dengan sanksi pelanggaran apa saja yang diterima oleh PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia ini menerima beberapa sanksi pelanggaran. Yang pertama yakni adalah Garuda dikenakan denda sebesar 100 juta rupiah untuk setiap direksi yang menandatangani laporan keuangan, serta sanksi dari Bursa Efek yakni senilai dengan 250 juta. Lalu yang kedua adalah Garuda juga diminta untuk memperbaiki laporan keuangannya paling lambat tanggal 26 Juni tahun 2019. Serta yang ketiga adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani menjatuhkan sanksi kepada akuntan publik Cashier Sirumpea dan KAP Tanubrata bersama rekannya berupa, yakni yang pertama adalah pembekuan izin selama 12 bulan terhadap AP Cashier Sirumpea karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi terhadap berpengaruhnya signifikan terhadap opini laporan auditor independen. Serta yang kedua adalah peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP. Berikutnya adalah sanksi OJK yang dikenakan kepada PT Garuda Indonesia, yakni Otoritas Jasa Keuangan secara resmi memberikan sanksi dan juga perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia karena terbukti bersalah dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember tahun 2018. Yang pertama adalah memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahunan perseroan per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atau perbaikan dan penyajian kembali laporan keuangan tahunan. Yang kedua adalah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah kepada PT Garuda Indonesia Tbk atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten dan perusahaan publik. Serta yang ketiga adalah mengenakan sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar 100 juta rupiah kepada seluruh anggota direksi PT Garuda Indonesia atas pelanggaran peraturan Bapepam tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Selanjutnya, sanksi yang dikenakan oleh OJK yang keempat adalah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah secara tanggung renteng kepada seluruh anggota direksi dan juga Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia yang menandatangani laporan tahunan PT Garuda Indonesia Persero tahun periode 2018 atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Lalu yang kedua adalah mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar selama 1 tahun kepada SDR Kasir Sirompea selaku auditor yang melakukan audit
LKT PT Garuda Indonesia Perseroan Tbk 31 Desember 2018 atas pelanggaran pasal 66 UU PMJIS. Lalu yang terakhir adalah memberikan perintah tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan juga rekan-rekannya untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran peraturan OJK nomor 13 garing PJOK.03 garing 2017. JO.SPAP standar pengendalian mutu paling lambat 3 bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK. Yang terakhir adalah pembahasan terkait bagaimana solusi dari kasus tersebut. Yakni untuk itu, PT Garuda Indonesia serta perusahaan-perusahaan lain yang ingin melakukan audit pada laporan keuangannya harus dilakukan secara berulang dengan auditor yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang timbul nantinya, baik kesalahan tersebut yang disengaja maupun tidak disengaja dalam laporan keuangan. Sehingga dalam hal ini kejadian seperti PT Garuda Indonesia ini tidak akan terulang kembali. Sekian pemaparan terkait dengan window dressing pada laporan keuangan tahun 2018 yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.